Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita ada diskusi ya, yang insya Allah dilakukan secara bersama-sama, kemudian dengan tema pemetaan aset sumber daya sekolah, khususnya di SMP Negeri 22 Jakarta. Acara ini dimulai dengan pembukaan. Marilah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah ya, diwakili oleh Bapak Abdul Latif. Dan selanjutnya adalah paparan, kemudian diskusi dan penutup. Kepada Bapak Abdul Latif selaku kesiswaan, kami persilakan untuk memberikan sambutan dan membuka acara ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP 22 yang pada siang hari ini mengikuti kegiatan pemetaan aset sumber daya sekolah SMP Negeri 22 untuk kegiatan CGP, calon guru penggerak SMP 22, yaitu Bu Rini Haryani SPD. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat hadir di ruang guru SMP 22 ini dalam rangka pemetaan aset sumber daya sekolah SMP Negeri 22 Jakarta. Nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Haryani SPD. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili Kepala Sekolah SMP 22 menyampaikan beberapa hal terkait dengan CGP. Kami dari SMP 22 berharap kepada Bapak Ibu Guru, selain Bu Yuli yang sudah menjadi guru penggerak, dan sekarang Bu Rini Haryani dalam proses menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan Bu Rini ini ya kegiatannya berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil dengan nilai terbaik, yaitu lulus, Bapak Ibu. Amin. Dan harapannya juga sama dengan Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini, terutama yang masih umurnya masih muda, di bawah 50 ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan ya untuk menjadi guru CGP, daftar supaya Bapak Ibu dengan menjadi guru CGP akhirnya nanti akan bisa menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, menjadi kasatlat dan lain-lain. Nah, dari jalur CGP inilah karir kita akan bisa lebih baik ke depannya, dan kesempatan baik buat Bapak Ibu guru yang umurnya di bawah 50. Dan juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru juga, kegiatan ini harus kita bantu bersama, harus kita dorong sama-sama supaya CGP-nya Bu Rini ini bisa sukses. Tanpa bantuan kita semuanya, sulit Bu Rini bekerja sendiri, karena kegiatan CGP ini melibatkan banyak orang, terutama Bapak Ibu guru, siswa SMP 22. Dengan demikian, mudah-mudahan Bu Rini bisa berhasil. Dan kita dengarkan bersama
nanti apa yang disampaikan oleh Bu Rini tentang apa sih itu CGP dalam pemetaan aset sumber daya sekolah SMP Negeri 22 Jakarta. Ya, mungkin dengan pertemuan hari ini ada sedikit ilmu buat kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Latif ya yang sudah memberikan masukan dan dorongan buat saya terutama, dan saya akan mulai bahwa pada dasarnya di sini kita bukan pertemuan ini bukan ada yang menggurui atau digurui ya, tetapi ini adalah sebuah sharing ya, sebuah komunitas untuk berdiskusi di mana kita bisa melihat bahwa di dalam sekolah itu ternyata banyak sekali aset ya yang menjadi sumber daya pendukung pendidikan ya. Kami di CGP ini berusaha ya belajar ya bagaimana memetakan sumber daya ini dan memaksimalkan pemanfaatannya. Oleh karenanya pada hari ini ya tujuannya adalah untuk kita saling berdiskusi, sharing ya, mungkin bisa membuat sebuah pencerahan dan kita mengetahui bersama bahwa kita di sekolah kita ini memiliki aset yang luar biasa ya. Bapak Ibu, bahwa pada dasarnya sekolah itu adalah sebuah ekosistem ya, sebuah ekosistem. Kalau kita dulu belajar ekosistem berarti kan sebuah lingkungan yang di dalamnya ada unsur-unsur ya. Unsur apa aja? Di situ ada namanya unsur biotik dan abiotik waktu kita belajar ya biologi. Nah, seperti halnya dengan sekolah kita. Sekolah kita ini adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya itu ada biotik dan abiotik, dan biotik dan abiotik ini bisa dikatakan sebagai sebuah sumber daya ya. Jadi kalau saya lihat ya, menurut Wikipedia Bahasa Indonesia bahwa sumber daya itu adalah sesuatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Jadi di dalam sekolah kita ini ada namanya unsur biotik ya dan abiotik, di mana abiotik itu berarti abiotik tidak hidup gitu ya. Berarti komponennya ya, penyusunnya, ekosistemnya itu terdiri dari yang bukan makhluk hidup ya. Kemudian yang kedua, di dalam sekolah kita juga itu ada unsur-unsur yang bersifat makhluk hidup ya. Tentunya kita akan tahu. Nah, disinilah kita akan berdiskusi ya, mana yang abiotik dan mana yang biotik yang dijadikan sumber daya untuk penunjang pendidikan ya. Nah, ini yang akan kita isi bareng-bareng ya. Mungkin ibu bapak ya bisa memberikan masukan apa aja sih yang termasuk dalam abiotik yang kita lihat di sekitar kita ya, di sekolahan kita, yang menunjang pendidikan yang sifatnya tidak hidup. Mungkin ada yang memberikan usulan biar bisa saya ketik. Apa? Ya, sarana. Oke, sebentar ya. Boleh minta tolong? Ada yang ketik? Enggak apa-apa. Oke ya, mari Bapak Ibu kita diskusikan. Menurut Bapak Ibu ya, sumber daya yang sifatnya abiotik adalah apa? Menurut Ibu apa Bu? Gedung sekolah ya, perpustakaan. Ada lagi yang lain? Pak, lapangan, laboratorium IPA. Bentar ya, diketik dulu ya. Terus apa lagi Bu? Ruang kelas. Iya, ruang kelas. Bu Soha? Toilet siswa, WC guru, perpustakaan, masjid sekolah,
Masjid kita punya masjid nggak? Aula. Aula ya. Oh ya, aula. Aula. Kemudian ada lagi? Hah? Ruang BK. Ya, ruang BK. Ruang BK. Kantin, masuk kantin. Ruang komputer. Termasuk alat-alat nggak? Abiotik termasuk alat-alat nggak? Penunjang. Ya, berarti sarana dan prasarana ya, alat-alat penunjang pendidikan ya. Kayak kursi, meja, papan tulis ya. Nah, itu termasuk. Ada lagi yang mau nambah? AC masuk nggak AC? Perangkat pengajar. AC masuk nggak? Masuk ya. Kan kita ngerasain manfaatnya ya. Begitu banyaknya orang di ruang guru, kalau tanpa AC kita akan kegerahan ketika kita misalnya masuk mau ngajar ya, atau keluar dari ngajar, gerah banget di sini. Kita juga bisa memadamkan emosi kita ya. Kemudian ada lagi yang mau ngasih tambahan berapa? Nggak ada? Kolam ikan, masuk ke kolam ikan ya. Nanti kita diskusikan ya. Kolam ikan, papan pengumuman, mading ya, papan mading. Terus apa lagi kira-kira? Ruang parkir masuk? Masuk ya, ruang parkir. Pos keamanan. Ruang komputer, ruang komputer. Iya. Ada lagi? Oke, mungkin ibu yang di sana di belakang, paling belakang. Ruang komputer ada di situ? Belum. Gudang masuk gudang? Masuk ya. UKS, ruang UKS. Apa? Lapangan sekolah. Lapangan, kantin udah. Parkir udah ya, parkir udah. Ada lagi yang sifatnya abiotik? Yang bendera. Tiang bendera ya, boleh. Pagar, betul. Terus yang ini apa namanya tuh? Tempat duduk. Tempat duduk. Kipas angin. Ya, oke. TV. Proyektor. Proyektor ya, speaker. Sound system ya. Apa lagi? Perpustakaan udah habis ya, diperkecil. Pinjer. Ini yang sini. Mesin pinjer. Mesin fotokopi. Oke, printer ya. Taman belakang boleh. Enggak apa-apa, itu saja. Oke ya. Lampu ya masuk. Bangku masuk juga. Bangku masuk nggak? Masuk ya. Tempat sampah bagus ya. Ada lagi? Ya, ini luar biasa banyak banget ya yang ada di sekolah kita ya. Belum tentu yang ada di sekolah kita itu ada di sekolah lain. Makanya kita harus memetakan aset yang ada di sekolah kita. Kemudian lanjutnya adalah unsur sumber daya biotik. Biotik itu yang hidup ya, yang kaitannya dengan makhluk hidup ya. Kira-kira mungkin Bapak Ibu bisa memberikan gambaran seperti apa? Guru, betul ini. Ikan. Oh udah ya. Oke. Guru. Kucing. Ikan. Yang umum dulu. Apa guru? Murid masuk murid? Masuk. Terus apa lagi? Pendik. Tenaga pendidikan ya. Kepala sekolah. Apa lagi itu? Itu maksudnya caraka. Ya, pendik caraka. Terus masuk gak kira-kira orang tua? Masuk ya, orang tua masuk. Kalau itu taman komite. Iya, karena ini kan ada hubungannya nanti ya. Oke, ada lagi? Keamanan ya, keamanan. Oke, apa itu? Pejabat setempat kita, warga sekitar RT ya. Jangan keamanan, security Bu itu. Oh, security. Ganti. Ya, security ya. Ya, petugas keamanan. Tukang sampah masuk nggak? Tukang sampah?
masuk ya, karena berhubungan dengan kita ya, tukang sampah. Coba kalau misalnya ada tukang sampah, itu repot ya, sekolah kita tidak bersih. Nah, apa? Pegawai kantin, ya benar, pegawai kantin. Pegawai koperasi, ada pegawai koperasi? Oh, masukin, ya. Nggak apa-apa, masukin aja ya, karena kita harus memilah aset yang ada di sekolah kita. Kan dalam kolam. Ini tadi. Iya, koperasi. Hidroponik termasuk itu. Oke, sip. Iya, koperasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, dari unsur abiotik dan biotik ini ya, itu nanti akan kita pecah menjadi modal dasar ya, yang dijadikan sebagai penunjang pendidikan ya. Jadi modal ini yang akan digunakan oleh warga sekolah semuanya itu untuk pendidikan. Nggak boleh. Enggak, yang sini aja, yang sekitar sini. Oh iya, boleh yang pengawas. Pengawas masuk sini ya. Ya, pengawas masuk. Orang aja tuh tanaman. Tanaman di sini. Ya, tanaman masuk di sini. Di abiotik ya, tanaman ya masuk ya. Tanaman pejabat. Tanaman hidup kan bisa Tanaman biotik. Oh, tanaman biotik katanya masuk sini. Tanaman biotik berarti ya. Oke, ikan. Oke, sekarang kita lanjut ke bawah. ikannya bisa pakai tulang Bu. Kolamnya abiotik ya, tapi ikannya biotik ya. Oke, sekarang yang kedua. Ini adalah 7 aset ya, modal dasar untuk pengembangan sekolah. Yang pertama, modalnya adalah manusia. Ya. Modalnya manusia. Kira-kira apa aja sih yang masuk ke dalam unsur manusia ini? Guru tadi ya, kita pecah tadi yang abiotik dan biotik, kita pecah ke lebih rinci lagi ya, ke 7 aset pengembangan sekolah. Manusia, kepala sekolah, peserta didik, orang tua, apalagi itu tadi tuh, pendik ya, apalagi kira-kira caraka ya, terus apalagi tadi yang disebutkan tadi yang semuanya biotik, security ya, keamanan ya, keamanan, karyawan sekolah, terus pegawai kantin ya, apalagi tuh Pak tadi, pegawai koperasi. Oke. Orang tua masuk ya? Orang tua masuk gak di sini? Masuk ya, unsur manusia. Oke, ini adalah modal dasar ya, yang dijadikan untuk pengembangan sekolah. Nah, kemudian yang kedua adalah modal sosial, ya. Modal sosial ini sifatnya, ya. Modal sosial, apa sih yang namanya sosial itu apa? Adanya hubungan, ya, interaksi, ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang menjadikan modal sosial itu apa sih? Kira-kira hubungan? Iya, atau kolaborasi guru dan orang tua. Apalagi kira-kira? Kolaborasi dengan komite. Kira-kira apa lagi? Siswa dengan siswa. Hah? Siswa dengan siswa. Ada di situ? Hubungan sosial? Ada. Oke. Apa lagi kira-kira? Guru dengan siswa. Terus apa lagi? Guru dengan kepala sekolah. Guru dengan kepala sekolah. Jadi itu hubungan interaksi ya. Interaksi yang baik ya. Yang terjadinya hubungan minimal dua orang ya. Kalau kita dengan masyarakat
Kira-kira Hubungan sosial. masuk hubungan sosial nggak? Masuk. Jadi kita adanya kerjasama dengan masyarakat, ya. Lalu kalau misalnya kita kerjasama dengan ya apa tadi? Kepolisian, ya. Kira-kira apa lagi? Ya, yang masuk hubungan, ya, yang masuk modal sosial yang bisa, iya, hubungan dengan instansi pemerintah seperti apa tuh? Puskesmas, kepolisian, apa lagi? Kelurahan perlu nggak? Perlu, apalagi ini urusan KJP ya. Iya. Terus apa lagi kira-kira? Ayo, selain itu, hubungan dengan yang lain? Dengan instansi lain, misalnya apa? Kalau kita iya, hubungan dengan dinas pertamanan. Ini sudah dilakukan ya sudah ada hubungan itu, yaitu memberikan bibit, ya, baik bibit tanaman atau bibit ikan, ya. Kira-kira hubungan apa lagi yang ini, apa namanya, modal sosial yang bisa digunakan untuk menunjang pendidikan? Ada lagi? Puskesmas sudah masuk nggak? Dengan museum, iya, betul. Ya, karena kita dengan wilayah museum, jadi kita harus ada kerjasama dengan museum. Dengan puskesmas, oke. PMI, ya, ada nggak hubungan dengan PMI kita? Ada ya. Kita ini kan suka diminta iuran PMI. Apa lagi, Bang? Ada hubungan dengan Bang? Ada, ya. Pertama apa? Guru, ya. Ya, Bapak Ibu luar biasa. Inilah modal sosial yang bisa digunakan ya untuk pengembangan sekolah. Jadi modal sosial ini sifatnya adalah kerjasama, ya, kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sekarang yang ketiga, modal politik, ya. Apa sih yang namanya modal politik? Politik ini kan berkaitan dengan sebuah aturan, berkaitan dengan kekuasaan. Pemilihan wakil dan pastor dan staf. Ya, jadi ini apa? Kira-kira apa? Bukan politik ya? Kalau misalnya masuk peraturan sekolah, masuk nggak? Masuk ya, peraturan sekolah, kebijakan kepala sekolah atau kebijakan manajemen sekolah, itu masuk politik, ya. Jadi politik itu konotasinya bukan sifatnya berkaitan dengan pemilu, bukan, ya, tapi yang berkaitan dengan sebuah kebijakan atau sebuah peraturan yang memang diadakan di sekolah kita, ya. Kalau nggak ada kebijakan, kita nggak bisa, ya, tidak jalan. Nah, jadi ini ya, peraturan sekolah, kebijakan manajemen sekolah, pemilihan wakil dan staf. Siapa lagi kira-kira? Kalau kita kaitan dengan dinas, apa namanya? Kebijakan? Kenaikan pangkat. Iya, jadi itu kebijakan apa namanya itu? Peraturan kepegawaian, ya? Iya, peraturan kepegawaian. Tentang apa misalnya kalau peraturan kepegawaian? Tentang kenaikan pangkat, waktunya pensiun. Itu harus ada peraturan kepegawaian. Sudah ada pasal-pasalnya. Dan selanjutnya ada yang mau ditambah ini? Kira-kira ditambah perlu nggak ini? Jadi ini sifatnya aturan-aturan ya yang ditetapkan di sekolah kita. Pembangunan fasilitas sekolah. Pembangunan fasilitas sekolah. Membangun fasilitas sekolah. Iya, oke. Itu masuk nggak kira-kira? Masuknya nanti ada ya. Masuknya ke mutasi. Iya, mutasi itu ya, peraturan kepegawaian masuk di sini mutasi ya. Mutasi ya, pensiun. Ya, itu adalah modal politik. Dan di sebuah sekolah itu biasanya sudah kebijakan-kebijakan itu dibukukan dan itu kita bisa lihat nanti, ya. Kemudian selanjutnya itu adalah modal agama dan budaya.
di sekolah kita ini adalah ekosistem yang heterogen, ya. Heterogen itu artinya memiliki perbedaan, ya, kaya dengan budaya dan agama. Kira-kira apa sih yang menjadi modal agama dan budaya ini? Yang pertama apa? Toleransi dengan Ya, toleransi sama umat. beragama, ya, toleransi beragama. Kemudian apa? Adanya keberagaman, ya, agama maupun budaya. Kira-kira ada tambahan nggak selain ini? Ini yang berkaitan dengan agama dan budaya. Pembiasaan Jumat untuk Pembiasaan Jumat, modal. agama Kristen sama yang untuk Muslim kan. Oh ya, ini berarti ini ya, keberagaman agama, ya, masuknya keberagaman agama. Ada lagi nggak yang lain? Kalau yang berkaitan dengan budaya, budaya itu sifatnya itu apa? Kebiasaan keagamaan. Iya, betul, kebiasaan masyarakat. Kalau di sekolah kita, kebiasaan masyarakatnya kira-kira apa? Sama semua nggak? Kegiatan keagamaan. Iya, jadi Tapi dari keagamaan. adanya kebiasaan atau hari-hari besar, ya, hari-hari besar. Terus apa lagi kira-kira? Merayakan hari-hari besar agama, ya, baik agama Islam maupun agama Kristen. Kalau di sini, ya, kalau di sini kan nggak ada Hindu, ya. Jadi dua agama itu yang menonjol di sekolah kita. Adanya budaya. Kemudian budaya itu adalah kebiasaan juga, sama nggak budaya? Misalnya kebiasaan budaya di rumah, ya, dengan di sekolah kita itu semuanya heterogen, ya. Karena kebiasaan, misalnya gini, kebanyakan anak didik kita itu kan banyak juga yang ekonominya berbeda, benar nggak? Iya. Nah, ini juga menyebabkan adanya keheterogenan dalam budaya, ya, cara ngomongnya, kemudian gayanya, ya. Jadi stratanya itu berbeda. Jadi ini sikap dan tingkah lakunya berbeda. Oke. Itu adalah modal agama dan budaya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan tentang kekayaan yang ada di sekolah kita berkaitan dengan agama dan budaya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi kita lanjut. Next, ya. Ruang musola, Bu. Iya, ada ruang sholat. Ruang musola. Lawan ada ya? Nah, ini fisik, ya. Modal, ya, aset sekolah yang berkaitan dengan fisik. Apa kira-kira? Yang pertama apa nih yang? Gedung, ya. Gedung sekolah. Apalagi? Hah? Listrik. Listrik. Listrik masuk fisik gak? Masuk, ya. Ada fisiknya, ya. Ini sumber apa namanya? Tenaga surya, ya. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Internet. Internet masuk, internet. Yang diketik tuh. Apa tuh? Oh, laptop, bener. No, yang punya aset sekolah daftarnya. Banyak. Ya, disebutin di sini, ya, biar kita tahu semua, ya, bahwa kita itu kaya gitu. Apa sih? Proyektor, AC. Proyektor, AC, CCTV. CCTV, masuk ya CCTV, ya? Iya, oke. Komputer. Apalagi? Ruang komputer. Komputer, buku. Buku, betul. Perpustakaan, ya. Lemari. Apalagi dong kira-kira, ya, tambahin nih cepetan. Meja, kursi. Ya, Meja, kursi. kursi, meja, mikrofon. Apalagi? Sound system. Ya. Hah? Iya, led IPA masuk, ya, led IPA. Fisik, yang semuanya fisik, ya. Jam. Jam, Bingkai. bingkai. Tuh. Dispenser. Garuda. Sound system, ya, Bu. Ya. Kenapa? Absen. Mesin absen, ya. Cermin. Cermin, betul. Gorden. Gorden apa hordeng? Gorden. Nah, ini luar biasa nih ibu kita, ya. Semangat.
Papan tulis. Ya. Apalagi nggak apa-apa, semakin banyak kita tahu aset kita, kita nanti nggak nyari-nyari. Toren. Meja, ini masuk meja. Ya. Mesin air. Mesin air. Mesin air. Tumbler. Tumbler mah nggak masuk, kan kita masing-masing punya. Ya. Komputer. Galon, iya benar galon. Apalagi ayo Bu. Alat-alat praktek, iya benar, alat-alat praktek ISPA. Kalau Bu ini enggak dari segi ini. Seni apa? Perlengkapan seni. Perlengkapan olahraga. Busana tari. Alat musik, organ tunggal. Ya. Band nggak punya ya? Punya. Oh punya. Marawis. Aduh luar biasa. Termasuk tuh yang di sana tuh apa ya tuh? Yang di samping Bu Fitri, peta, ya, peta dunia. Oke. Lanjutnya apa lanjutnya? Udah oke, banyak ya ini ya, aset sekolah banyak. Mungkin di sini ada yang ketinggalan yang sifatnya kecil-kecil itu yang perlu banget gitu ya. Kayak termasuk apa tuh yang sering dicari anak-anak? Kalau kita mau masukin laptop kita dicabut dulu. Apa namanya? Jack speaker. Jack speaker. Terus ini juga yang setruman itu apa setruman? Apa? Kontak. Ya, kabrol. Ya, benar, luar biasa. Jam dinding udah Bu? Iya, jam 3. Jam 3, Pak. Oke, Bapak Ibu, ini yang terakhir. Ini agak lama nih. Maksudnya apa nih bag kedua ya? Tadi lupa Pak. Ini harus ketujuh ya. Yang ketujuh, yang terakhir tadi saya bilang kan ada 7 aset ya. Yang ketujuh itu modal lingkungan alam. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi modal lingkungan alam di sekolah kita? Air. Air ya. Ini. Wisata Kota Tua. Ikan dalam kolam. Kayak lagu. Ya, yang menjadi modal alam itu ya, lingkungan alam tadi apa tadi? Air. Air ya. Kalau cuaca emang cuaca nggak masuk. Kan yang ada di lingkungan kitanya. Tanaman. Ya. Kalau hujan, ya. Maksudnya apa ya? Cuaca. Oh ya udah masukkan. Oh iya. Oke betul. Oke, apa aja tadi? Transportasi. Transportasi masuk nggak? Lingkungan alam? Enggak ya, nggak masuk ya. Tanaman, kemudian apa? Air. Terus apa lagi tuh? Listrik. Alam kok. Yang strategis. Yang strategis. Bukan, ini kolam ikan ya? Masuk nggak? Kolam. Iya, kolam. Tanaman, kolam. Hah? Iya, kolam ikan hiasan. Tanaman hidroponik ya. Hidroponik. Iya. Terus apa namanya, taman itu loh, taman kolam ikan ya, kolam ikan.
Iya. Oke. Sip. Dah. Ada lagi yang lain di sini yang berkaitan dengan lingkungan? Lapangan sekolah masuk lingkungan sarana ya, itu ya, masuk fisik karena fisik itu masuk fisik. Ada lagi? Transportasi publik nih, stasiun, kereta api. Boy. Oh, alam. Alam. Modal lingkungan alam, oksigen. Posisinya strategis. Oh, strategis, benar. Strategis. Iya, benar, masuk. Dia kan lingkungan. Iya, lingkungan sekolah yang strategis. Apalagi Ibu? Alam sebelah sekolah. Dekat dengan stasiun. Iya, benar, nggak apa-apa. Dekat dengan stasiun, dekat dengan halte busway. MRT bentar lagi. Terus Dekat dengan cagar budaya. dengan tiket transportasi. Transportasi umum. Terus apa lagi? Kira-kira kita strategis dengan apa nih? Dekat dengan pusat perbelanjaan ya. Iya, ini bisa dijadikan sebagai modal ya untuk mendukung pendidikan. Ada lagi? Pusat pemerintahan dekatnya. Oh ya, ini boleh pusat pemerintahan, dekat dengan pusat pemerintahan. Wisata dan budaya, benar. Oke, ini ya, ini semua bisa digunakan untuk pemberdayaan ya, untuk menunjang pendidikan. Kalau kita memaksimalkan ya sumber daya atau aset yang ada di sekolah kita ini, yang 7 aset modal dasar, ini akan sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang kondusif, kemudian sekolah yang siswa-siswanya karena heterogen maka dia akan semakin bervariasi ya, kaya dengan budaya. Ini sebenarnya sekolah ini bukan sekolah yang tertinggal, benar nggak? Mau pulang. Iya, benar nggak? Iya. Jadi sekolah ini sekolah maju ini ya, karena hampir semua itu luar biasa. Ya, kalau kita bayangkan kalau tidak dimanfaatkan, maka tentunya sekolah kita sama dengan sekolah yang tidak ada apa-apanya. Ya, oke. Terakhir Bu Ina sebagai sebuah kesimpulan. Ya, oke. Ini aja gak apa-apa. Sebagai sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya semua aset yang tadi kita bicarakan itu sangat bermanfaat untuk pendidikan yang ada di sekolah kita. Oleh karenanya Bapak Ibu, marilah sama-sama kita manfaatkan ya. Kita berdayakan semaksimal mungkin. Kalau ini namanya sarana atau alat atau aset yang apalagi tidak bergerak, kalau tidak digunakan dia tidak ada fungsinya. Benar gak Bapak Ibu? Ya. Jadi supaya dia ada fungsinya, kita gunakan. Contoh misalnya di dalam ruangan kelas kita. Di dalam ruangan kelas kita ini itu sebenarnya sudah lengkap. Kalau saya tanya di sekolah lain, jarang yang seperti kita, ya. Proyektor ada, sound system ada, ya. Kemudian yang lainnya juga ada, ya. Itu sayang kalau tidak digunakan untuk pembelajaran. Oleh karenanya, marilah sama-sama dengan aset yang ada kita gunakan semaksimal mungkin. Kita olah, ya. Sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju, ya. Kemudian juga sekolah yang tidak ketinggalan, ya, dengan yang lainnya. Nah, demikianlah mungkin terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya selaku Pembawa acara. Pemateri. narasumber, ya, narasumber, kemudian juga
untuk kita semuanya narasumber ya, karena kita saling berbagi ya, itu bisa memajukan sekolah kita. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.